Selamat pagi anak-anak kelas 10. Bertemu lagi dengan Pak Marinsan, guru fisika. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pokok bahasan yang kedua pada kelas 10 semester ganjil ini, yaitu tentang besaran dan sistem satuan. Ya. Sebelum kita membahas pokok bahasan ini, ada baiknya kita ulang lagi sedikit tentang hakikat ilmu fisika. Apa itu fisika? Ya, jelas ya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Juga ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Dan yang ketiga, yang didasarkan atas pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau kita sebut dengan metode ilmiah. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kita. Besaran ialah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Jadi dapat diukur ya, panjang. Gimana ngukurnya? Ya tergantung alat ukurnya apa. Kalau zaman dulu sebelum ada tentang satuan internasional, ya bagaimana daerah itu. Misalnya pakai jengkalan tangan, panjangnya berapa jengkal, nah diukur. Mengukur itu maksudnya apa? Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, kalau membandingkannya dengan jengkalan atau langkah, maka alat ukurnya berapa jengkal, berapa langkah. Gitu. Nah, kalau panjang, sudah ditentukan secara internasional. Mengukur panjang pakai apa? Bisa pakai meteran, bisa pakai jangka sorong, bisa pakai mikrometer, terus massa pakai apa? Gitu. Semua adalah alat ukurnya. Jadi ada dua poin ini, besaran itu sesuatu yang dapat diukur, mengukur apa? Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi besaran fisika baru terdefinisi jika ada dua ini. Ada nilainya dan ada satuannya. Contoh, panjang, nilainya berapa? 10. Satuannya apa? Kilometer. 10 kilometer. Ya. Ya. Jadi 10 itu nilainya, kilometer adalah satuannya. Terus satuan. Satuan itu apa? Ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer, sentimeter, milimeter, itu satuan panjang. Satuan waktu, detik, menit, jam. Satuan massa, gram, kilogram, dan lain-lain. Jadi satuan itu ukuran dari suatu besaran, ya. Terus sistem satuan ada dua macam. Sistem metrik, MKS, meter, kilogram, sekon, CGS, centimeter, gram, sekon, dan sistem non-metrik, sistem British, atau sistem negara yang lain. Misalnya kalian pernah dengar pon, kaki, itu satuan-satuan di luar metrik yang tadi. Nah, sekarang ditetapkan satuan internasional, yaitu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini. Jadi hampir seluruh dunia, hampir ya, tidak semua menggunakan sistem internasional ini. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Apa saja itu? Waktu SMP kalian sudah bahas ini ya. Pasti sudah hafal, inilah besaran pokok. Apa saja? 1, panjang. 2, massa. 3,
waktu, 4 arus listrik, 5 suhu, 6 intensitas cahaya, 7 jumlah zat. Apa satuannya? Nah, dalam sistem MKS tadi ya, panjang ya sudah jelas meter, massa kilogram, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Nah, singkatannya kalian bisa lihat di sini. Ya, ini singkatan dari satuan-satuan itu dan diberi simbol dimensi. Ya, dimensi itu nanti untuk apa fungsinya? Untuk bagaimana suatu besaran itu tersusun, gitu ya. Jadi panjang itu dimensinya L huruf besar, massa M, waktu T, arus listrik I besar, suhu ini theta ini, intensitas cahaya J, sedangkan jumlah zat adalah N. Oke, ini adalah 7 besaran pokok, dan besaran pokok yang tidak berdimensi ada 2, sudut datar satuannya radian, disingkat rad, dimensinya tidak ada, sudut ruang steradian. Ya, radian ini bisa diubah menjadi derajat ya. Jadi misalnya sudut satu lingkaran itu 2 V radian atau 360 derajat. Nanti pada pokok bahasan berikutnya akan kita bahas itu selanjutnya. Nah, dimensi itu apa? Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Gunanya untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi disusun. Misalnya nanti usaha dengan energi, dimensinya sama, gitu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kenapa itu sama dimensinya? Metode penjabaran dimensi. Dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Oke. Kita lanjutkan lagi besaran turunan. Jadi tadi yang 7 yang berdimensi, 2 tidak berdimensi itu adalah besaran pokok, sekarang besaran turunan. Apa itu? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, kecepatan itu terdiri dari besaran pokok panjang dan waktu. Gitu. Jadi meter per detik. Luas, meter kuadrat. Ya banyak yang lainnya, kecepatan, itu udah ada percepatan, usaha, gaya, daya, banyak sekali besaran-besaran fisika. Besaran-besaran fisika selain yang 9 ini adalah besaran turunan. Mempunyai nama khusus. Ya ini ya, contohnya gaya, satuannya Newton. Newton ini dijabarkan lagi menjadi satuan-satuan ya. Energi, satuannya Joule. Daya, satuannya Watt. Frekuensi, satuannya Hertz. Nah, kita lihat di sini besaran pokok, maksudnya besaran turunan ya, maaf, ini besaran turunan ini. Besarannya, rumusnya, dimensinya. Oke ya. Ini besaran lah, besaran. Bisa saja besaran pokok, bisa besaran turunan. Jadi luas, rumusnya panjang kali lebar. Jadi seperti ini cara menulisnya. Volume, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi L kali L kali L, L pangkat 3. Cara menulisnya seperti ini. Massa jenis, massa per volume, ya. Kecepatan, percepatan, gaya, massa kali percepatan, dimensinya menjadi M, L, T pangkat min 2, usaha dan energi, sama, gaya kali perpindahan, dimensinya menjadi seperti ini, impuls dan momentum, gaya kali waktu, ya, M, L, T pangkat min 1. Oke, itulah dimensi-dimensi dari
ada 8 besaran turunan di sini ya. Nah, berikutnya adalah faktor pengali dalam satuan internasional. Ini kalian harus hafal juga ini. Kita bisa mulai dari atas 10 pangkat min 18, namanya ATO, singkatannya A kecil. Femto itu dikali 10 pangkat 3 itu ya, jadi kelipatan 10 pangkat 3. Femto, pico min 12, nano pangkat min 9, mikro pangkat min 6, mili pangkat min 3, kilo pangkat 3, mega pangkat 6, giga pangkat 9, tera pangkat 12. Dan dikasih simbol-simbol ini. Jadi kalau misalnya ditulis 1 megaton, itu artinya masanya 1 juta kilogram gitu ya. Karena 10 pangkat 6. Jadi 1 mega kilogram sama dengan 10 pangkat 6 kilogram. Itu maksudnya. Contoh soal. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Gaya, berat jenis, tekanan, usaha, daya. Oke, perhatikan gaya. Gaya itu massa kali percepatan. Dimensi massa itu M, dimensi percepatan L kali T pangkat min 2. Jadi M, L, T pangkat min 2. Satuannya kilogram meter per sekon. Begitu ya. Berat jenis. Berat per volume. Berat itu gaya per volume. Ya, dimensinya M, L, T pangkat min 2 per L pangkat 3. Oke, jadilah dimensinya M, L pangkat min 2 kali T pangkat min 2. Tekanan, ya, gaya perluas, MLT pangkat min 2 per L pangkat min 2 menjadi MLT pangkat min 2, satuannya kilogram meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1. Usaha, gaya kali jarak, ya, kalian kalikan ini. Jadi dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat min 2, satuannya kilogram, meter pangkat min 2, sekon pangkat min 2. Yang terakhir daya itu usaha per waktu. Usaha tadi sudah ada di sini, M, L, T pangkat min 2 kali L, jadi M, L pangkat min 2, T pangkat min 2, ini per T. Jadi tinggal dibagi T, jadi T pangkat min 3. M, L pangkat 2 kali T pangkat min 3. Nah, sekarang yang kedua, buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Energi potensial dan energi kinetik, usaha, energi, dan kalor. Gitu. Karena kalor itu juga adalah energi kalor, sama. Buktikan, sama dimensinya. Oke, lihat. Energi potensial itu rumusnya, kalian udah pelajari di SMP, MGH, massa, gravitasi, ketinggian. Jadi, dari rumus MGH ini, kita dapatlah dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Sedangkan energi kinetik rumusnya setengah massa kecepatan kuadrat. Ya, di SMP kalian sudah belajar ya. Maka energi kinetik massa kali kecepatan di kuadrat. M kali L, T pangkat min 1, ini kecepatan, di pangkat 2, jadi M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Coba lihat dengan atas. Sama ya? Jadi dimensi dari energi potensial sama dengan dimensi energi kinetik. Tadi fungsi dari dimensi itu kan untuk mengurutkan sebuah besaran itu. Ternyata dimensi energi potensial sama dengan energi kinetik, berarti sama-sama energi, gitu ya. Keduanya mempunyai dimensi yang sama, jadi identik. Oke. Bagaimana usaha dengan energi? Usaha dimensinya tadi udah dibahas M L kuadrat T pangkat min 2.
energi M L kuadrat T pangkat min 2. Kalor juga energi M L kuadrat T pangkat min 2. Jadi usaha, energi maupun kalor tiga-tiganya adalah identik. Jadi bisa saja satuannya jadi joule semuanya, gitu ya. Ketiganya memiliki dimensi yang identik. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Jadi kita sudah membahas tadi besaran yang terdiri dari besaran pokok, besaran turunan, terus dimensi, ya, dan pengali. Juga tadi pengertian dari besaran itu sendiri ya, dan pengukuran. Oke, sekian saja. Kalian bisa berlatih dengan soal-soal yang sudah ada di PDF. Terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.